Selamat pagi, Shalom. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan begitu baik. Karyanya di bumi ini, dari kelahiran sampai misi penyelamatannya, berkorban di kayu salib. Dan dia telah bangkit, dan dia juga telah kembali ke surga. Dia menyiapkan tempat bagi kita semua. Mari kita mau merayakan hari ini. Kita mau bersuka cita. Kita juga mau belajar akan firman Tuhan. Saya memberikan kesempatan untuk bersatu sejenak. Kita naikkan pujian. Naikkan pujian ini, mengagungkan Tuhan, mengagungkan namanya. Karena dialah yang punya segala di bumi ini. Bahkan kita juga milik ketebusannya. Ya Tuhan, punya mula, kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya, kekuatanku. Bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Agungkan Dia, agungkan yang memiliki segalanya dalam hidup kita. Ya Tuhan, punya mula, kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, 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 Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Saya undang jemaat Tuhan berdiri, kita akan memulai ibadah kita.
Ya Bapa, kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan. Hari ini kami boleh kembali bersekutu, beribadah di dalam kasih-Mu, merenungkan dan mengingat kembali kenaikan-Mu ke surga. Biarlah kiranya ibadah ini meneguhkan kami, bagaimana Tuhan Yesus yang adalah ilahi, kembali ke surga menyediakan tempat bagi kami. Kami mau merenungkan dan merayakan kenaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memimpin ibadah dan persekutuan kami. Karena kami yakin bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tetapi yang menaruh setia pada perjanjiannya kekal selama-lamanya. Di dalam anugerah Yesus Kristus dan kasih karunia Roh Kudus. Haleluya, amin. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi pada segala masa dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah saudara, selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Shalom. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan yang telah bangkit, yang telah naik ke surga itu, telah menyediakan tempat bagi kita umat ketebusannya. Dan kita bersiap menanti kedatangan Tuhan. Mari kita naikkan pujian nyanyian Kemenangan Iman nomor 238 ini. Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan ia akan datanglah menjadi sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Segala barang hilanglah dan lalu dan lenyap, tetapi Yesus datanglah kembali, beri tetap. Kat anak insan duduklah di atas awan, beri tetap di dalam kebesarannya, dipandang dunia gelap. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Berjagalah,
teguh. Ketika nyata orang tahu, melainkan Bapa sajalah, dan memang tidak lagi jauh, berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Amin. Pada saat Tuhan datang kembali dan kita boleh dijemput saleh-salehnya ini, sukacita penuh melimpah dalam hidup kita. Bahkan saat ini juga kita mau menyatakan sukacita kita dengan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini, sukacita melimpah. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Jangan biarkan ketakutan, keraguan di dalam hidupmu. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Kita nyatakan pujian ini dari dalam hati kita. Kita akan membiarkan ketakutan di dalam hidup kita, karena sukacita kita melimpah. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita, tercurah atas kita. Amin, puji Tuhan. Dengan sukacita yang dari Tuhan, hati kita melimpah dengan puji-pujian. Dan kita siap untuk menerima firman Tuhan yang akan kita dengarkan melalui hamba-Nya. Mari kita mengambil waktu yang tenang di hadapan Tuhan. Kita mempercayakan setiap firman Tuhan, dan setiap firman Tuhan yang akan kita dengar, kiranya itu kita boleh pegang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau percayakan janji firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Sungguh
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin Tuhan, kami mau percaya setiap janji-Mu dalam hidup kami. Dan kami yakin setiap firman-Mu itu Tuhan menguatkan kami dan menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami tidak mau ragu akan firman-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku, ku percaya. Mari katakan dengan penuh iman, kita tak pernah takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Ku, ku percaya. Ku percaya, ku percaya. Sekali lagi imani, ku percaya. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan,
atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sampai pada hari ini kami tetap merasakan bagaimana kasih dan anugerah Tuhan tetap terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Biarkan Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan akan dapat bertumbuh dan berbuah, dan orang lain dapat menikmati buahnya lewat kehidupan kami. Berbicaralah pada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya kalau tampil di YouTube begini, itu para YouTuber mengucapkan salam guys. Ya, jadi saya mau ikut-ikut sedikit seperti para YouTubers ya. Shalom guys, shalom untuk Bapak guys. Dan ibu guys yang ada di rumah ya, yang itu yang sana yang lagi duduk malas-malasan, tolong duduknya yang rapi sedikit karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang belum cuci muka, tolong cuci mukanya supaya segar melihat saya dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita merefleksikannya. Karena situasi COVID-19 yang sedang mengalami bangsa kita, bahkan seluruh bangsa di dunia ini, mari kita refleksikan. Bagaimana supaya kita tetap tegar, ya, tetap tegar di dalam iman kita, tetap tegar di dalam akal budi kita, menghadapi masa-masa yang mungkin kita katakan masa-masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus merupakan salah satu bagian dari proses penebusan yang dilakukan Tuhan untuk umat manusia. Mulai dari kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, dan sampai saat ini kita merayakan kenaikannya. Rangkaian proses penebusan ini merupakan peristiwa terpenting bagaimana kita meletakkan dasar iman Kristen kita. Sudah sekitar 2 bulan, 60 hari, ya, saya harus work from home. Saat menonton TV atau membaca medsos, begitu banyak kata, singkatan, dan akronim yang masuk di kepala. Mulai dari pandemi lah, epidemi lah. Para cendekiawan Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi, ya, sekitar tahun 46 Olimpiade, ya, mereka mengukurnya dari sejak Olimpiade kapan. Ada seorang filsuf yang bernama Epimenides. Pada waktu itu Athena dilanda wabah sampar yang membunuh kurang lebih sekitar 75.000 sampai 100.000 orang. Itu sekitar 25% dari jumlah penduduk Athena pada waktu itu. Nah, mereka memanggil filsuf ini, Epimenides ini, untuk dimintai saran bagaimana supaya mengatasi wabah ini. Kemudian Epimenides mengatakan kepada mereka, ambillah bagimu domba-domba, baik itu domba berwarna putih, domba berwarna hitam yang terbaik. Kemudian bawalah domba-domba itu ke Bukit Areopagus. Di Bukit Areopagus, domba-domba ini dibiarkan merumput kemana saja mereka mau. Dan Epimenides mengatakan saat mereka beristirahat, domba-domba ini beristirahat, beri tanda dan beri persembahan, korban persembahan di tanda domba-domba ini. Kemudian mereka bertanya kepada Epimenides, kepada dewa siapa kita persembahkan korban ini? Karena pada waktu itu kita tahu bersama bahwa orang-orang Yunani menyembah banyak dewa, politeisme. Kemudian Epimenides berkata bahwa jangan atau tidak perlu menuliskan nama dewa apapun. Tuliskan saja atau kita persembahkan saja kepada dewa yang tanpa nama. Dan kemudian setelah mereka melakukan persembahan korban, dan Epimenides berdoa kepada dewa yang tidak dikenal atau tidak bernama ini. Dan konon katanya berangsur-angsur wabah sampar ini berkurang. Dan sampai hari ini kalau kita ke area sana, itu ada monumen-monumen yang mereka dirikan kepada Allah atau kepada dewa yang tidak dikenal. Ini juga
kalau kita bicara kisah para rasul, ya, bagaimana Rasul Paulus pada saat dia ke Athena dalam Kisah Rasul 17 ayat 23, Rasul Paulus juga berkata, aku melihat ada monumen yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Namun di pagi hari ini, kita bicara bukan kepada Allah yang tidak dikenal. Kita merenungkan bukan kepada Allah yang tidak dikenal. Namun kita bicara tentang Kristus yang sudah naik ke surga dan membuktikan ketuhanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain dari istilah epidemi, pandemi, ya, ada istilah-istilah yang lain, COVID-19 lah, social distancing lah, physical distancing. Kemudian ada juga istilah PDP lah, ODP, ya. Kemudian saya renungkan, sambil melihat medsos, saya lihat ada orang Manado, ya, shalom buat orang Manado, posting begini. Di Manado ini sudah banyak OMP. Apa itu OMP? Orang makan puji. Kemudian ada juga istilah OPK katanya. Orang paling kumakbal. Kenapa? Karena sudah disuruh-suruh stay at home tapi masih kesana kemari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini mungkin lucu, ya. Tapi ini juga merupakan sebuah kritik kepada kita. Untuk bagaimana kita menaati anjuran pemerintah. Kemudian saya renung-renungkan. Wah, kayaknya saya PDP juga ya. Pendeta dalam pengawasan istri. Kalau Anda di rumah yang sedang dengar firman Tuhan, yang sedang duduk manis sambil minum teh atau minum susu, ya Anda juga PDP, penyembah di dalam perenungan, atau pengikut di dalam pertumbuhan. Ada amin? Aminnya kurang keras, itu yang lagi minum teh sana, aminnya mana? Ya kita adalah penyembah, kita adalah pengikut dalam pertumbuhan. Nah di pagi hari ini, saya rindu kita bicara tentang bagaimana kehidupan kita sedang mengalami transisi. Dari yang tidak normal menjadi sebuah kenormalan yang baru. Biasanya kita bangun pagi ya, mandi kemudian pergi ke kantor, mandi kemudian pergi ke sekolah, pergi ke kampus. Tapi sekarang bangun pagi belum mandi sudah langsung buka laptop, work from home. Online. Kehadiran fisik bergeser kepada kehadiran virtual. Bahkan bagi yang tidak hobi nonton drama Korea, akhirnya jadi hobi nonton drama Korea. Akhirnya saya juga kena wabah Korea. Saya nonton film apa itu yang judulnya Dunia orang-orang yang sudah menikah itu, ya, apalagi namanya, the world of the married, ya betul itu yang di rumah itu bilang, ya, the world of the married. Akhirnya saya ikuti juga, nonton sama istri, ya, agak lucu-lucu juga ya. Saya perhatikan kalau ini drakor ini jadi judul sinetron, ya. Mungkin dia akan berubah judulnya. Bukan The World of the Married. Tapi judulnya bisa berubah, suamiku selingkuhi aku dengan dia yang aku selingkuhi dulu. Atau dalam satu episode, suamiku selingkuh dengan seorang wanita yang suaminya ku berselingkuh. Nah bingung kan? Ya saya juga bingung. Ya. Namun katanya menurut pertelevisian Korea Selatan, film ini yang paling diminati, bahkan ratingnya itu sangat begitu tinggi. Ya. Kalau diperhatikan fenomena ini ternyata orang-orang dunia suka sekali dengan film-film yang seperti itu. Ya, ada pelakor, ya, apa namanya, Dakyung, ya, kemudian ada kalkulator, ya, Lee Tae-oh, ya, kalkulator itu kelakuan laki kotor. Kemudian ada juga korator, ya. Si siapa Dr. Jisun Won ya. Korelator itu korban laki kotor yang tadi dengan pelakor yang tadi juga. Nah ini kejadian ya. Fenomena di masyarakat. Kita tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Namun mari kita kembali ke firman Tuhan ya. Di sini kita lihat bahwa Lukas menulis di pasal yang pertama dari Kisah Para Rasul tentang kenaikan Kristus. Kalau kita lihat Injil Lukas juga, Lukas mengakhirinya dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus.
Sehingga Kisah Para Rasul merupakan kitab yang menghubungkan keempat Injil dengan surat-surat di dalam Perjanjian Baru. Sebagai seorang sejarawan, Lukas meneliti dan menelusuri penyebaran Injil dari Yerusalem hingga Roma, di mana dia menyebutkan sekitar 32 nama negara, 54 nama kota, 9 nama pulau di Laut Tengah. Bahkan dia menuliskan 95 nama orang yang adalah pejabat, administrator, pemerintah dengan gelar dan jabatan yang tepat. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat 3, di situ juga Lukas mencoba untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus sudah menampakkan diri sebagai bukti kebangkitannya. Ada kurang lebih 10 kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan kita tahu bersama di dalam pelayanan 3,5 tahun ada kurang lebih 40 kali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Lee Strobel dalam wawancaranya dengan Dr. McRae, seorang profesor Perjanjian Baru dan arkeologi di Wheaton College, dalam bukunya Archaeology and the New Testament, itu sekitar 432 halaman, buku yang menjadi buku teks para pakar dan siswa yang sedang mempelajari arkeologi Perjanjian Baru. Dr. McRae berkata bahwa dan memastikan bahwa semua nama yang ditulis oleh Lukas dapat dibuktikan secara arkeologis. Belum lagi sumber-sumber literatur sejarah baik yang biblikal dan non-biblikal atau ekstra biblikal, yang jumlahnya ada ribuan kopi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya tekankan di sini, dalam perjalanan sejarah manusia, iman Kristen sudah tahan uji. Fakta historis, penemuan arkeologis, pernyataan filosofis dan pengalaman teologis sudah, sedang, dan bahkan saat ini terus-menerus diuji, disanggah, diperdebatkan, dan diperbincangkan. Walaupun ada saja upaya manusia untuk mengaburkan fakta sejarah ini, walaupun sudah didukung oleh ribuan literatur dan penemuan. Ada yang disebut dengan substitution theory. Teori ini mengatakan bahwa Yesus diserupakan dengan orang lain, hingga yang disalibkan bukan Yesus. Ada juga yang disebut dengan swan theory. Swan ya, O-nya 2. Yesus disalibkan tapi hanya pingsan saja. Nah, teori-teori ini muncul kurang lebih 700 tahun sejak peristiwa aslinya. Pertanyaan saya, teori ini dasarnya dari mana? Siapa saksi matanya? Ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dikatakan ini hoax sejarah. Literaturnya dipertanyakan, ya. Bahkan bisa dituduh sebagai pemalsuan sejarah. Nah, kita orang Kristen percaya karena kesaksian saksi mata. Perjanjian Baru ditulis oleh kesaksian para saksi mata dan pelaku pada zamannya. Bahkan itu terjadi pada abad pertama saat kisah atau cerita atau fakta sejarah tentang Yesus terjadi. Banyak sumber yang bisa dikonfirmasi untuk itu semua. Nah, dalam situasi COVID-19 ini, ada pertanyaan penting yang sering muncul di kalangan orang Kristen atau mungkin di kalangan umat manusia yang percaya akan adanya Tuhan. Kita bertanya, di manakah Tuhan? Kita bertanya, adakah Tuhan? Mengapa ini semua terjadi bagi kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bertanya di mana Tuhan di tengah-tengah masa kolonial ini, ya, sebenarnya sama saja ketika kita bertanya di manakah Tuhan saat kita sakit, di manakah Tuhan saat kita bangkrut, di manakah Tuhan saat kita kena musibah, di manakah Tuhan saat kita mengalami duka cita, di manakah Tuhan saat kita mengalami hal-hal yang kita anggap negatif terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada saudara, tempatkanlah Tuhan pada tempatnya yang semestinya. Tuhan bukan jin Will Smith yang berwarna biru, yang ketika digosok lenteranya keluar, kemudian memberikan kita 3 permintaan yang akan dikabulkan. Saat sulit kita gosok, saat santai kita lupa dan berdebu. Ada 2 hal yang perlu kita refleksikan dari peristiwa kenaikan Kristus di hari ini. Peringatan kenaikan Kristus harus direfleksikan lewat pertumbuhan. Baik itu pertumbuhan iman dan pertumbuhan akal budi. Nah, bicara pertumbuhan iman yang pertama.
Kalau bicara bertumbuh, saya lihat di medsos ini karena karena stay at home ya, work from home, jadi sering lihat medsos. Terjadi perang antara iman si A, antara iman si B. Perang antara pendeta A, pendeta B. Perang antara iman dan akal. Perang antara bahasa roh dan bahasa dokter. Perang antara minyak dan air jahe. Perang antara vitamin imun dan vitamin iman gitu. Dalam salah satu bagian mata kuliah TOPET ya, Theology of Persecution and Discipleship dan seminar Danger Faith yang selama ini kami lakukan, dalam salah satu topik itu ada yang kami disebut dengan teodise. Apa itu teodise? Teodise adalah bagaimana melaraskan eksistensi Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Kuasa, dan Maha Tahu dengan keberadaan kejahatan dan penderitaan. Dalam kedaulatannya saat menciptakan alam semesta, Allah sebagai pencipta menetapkan apa yang disebut dengan hukum Allah. Hukum Allah adalah bicara tentang kedaulatan Allah di atas segala-galanya. Hukum Allah bicara tentang bagaimana Allah berperan sebagai pencipta yang memelihara ciptaannya. Nah, pemeliharaan Allah ini diterapkan di dalam apa yang disebut dengan hukum alam. Hukum alam ya kita tahu gravitasi dan sebagainya. Kemudian ada juga hukum moral di mana Allah menetapkan bahwa jangan membunuh, jangan mencuri ya dan seterusnya. Di dalam hukum alam dan hukum moral ini ada sebab akibat, ada tabur tuai, ada memberi dan menerima. Bahkan di situ ada masa di mana Tuhan mencegah dan Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di tengah-tengah ciptaannya. Nah, untuk mengatur keberlangsungan, keharmonisan, kedamaian, kesejahteraan dari setiap ciptaan di alam semesta ini, Tuhan memberlakukan apa yang kita kenal sekarang yaitu hukum kasih. Waktu saya menyusun skripsi tahun 2004, dan kemudian saya kembangkan menjadi tesis tahun 2008. Saya menulis tentang teologi ekologi. Saya mengutip buku Norman Geisler, Etika Kristen, Pilihan dan Isu. Di situ Norman Geisler berkata begini. Saat komponen alam, kita tahu komponen alam itu kalau belajar IPA kan ada biotik dan abiotik ya. Biotik itu manusia, hewan, tumbuhan. Abiotik itu air, udara, tanah dan seterusnya. Nah, saat komponen-komponen tidak seimbang atau melebihi porsinya atau saling melanggar, maka tatanan alam pun menjadi rusak. Dan kerusakannya akan menyebabkan kekacauan antara komponen alam dimaksud. Bencana pun terjadi terhadap alam, terhadap manusia, terhadap binatang, bahkan terhadap semua organisme yang tinggal di dalam ekosistem bumi. Geisler memberikan contoh sederhana. Kalau komponen alam yaitu manusia melebihi kapasitasnya, melebihi daya tampung dalam sebuah ekosistem alam, maka pasti akan terjadi bencana alam dan bencana moral. Dengan kata lain, perintah Allah, kalau kita kembali ke perjanjian lama dalam Kejadian 1, ya, perintah Allah untuk memenuhi bumi artinya untuk mengisi bumi. Bukan diterjemahkan dengan terlalu memenuhi bumi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, adanya pelanggaran terhadap hukum-hukum ini menyebabkan ketidakseimbangan antara komponen alam. Dan akibatnya kita harus siap menghadapi konsekuensi teologis, konsekuensi logis, dan konsekuensi ekologisnya. Kalau kita membaca kembali ke perjanjian lama Kejadian 6 ayat 3, di situ dikatakan bagaimana Tuhan membatasi umur manusia yang sebelumnya bisa 900 tahun menjadi 120 tahun saja. Apa penyebabnya? Perhatikan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Penyebabnya adalah kejahatan manusia. Sudah dibatasi pun namun manusia tetap bebal dan berlanjut sampai Kejadian 11. Kalau kita baca bicara tentang peristiwa Menara Babel, Migdal Bavel ya, atau Burj Babil. Kejadian 11 ayat 6, Tuhan berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa.
untuk semuanya ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, garis bawahi, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dalam kemahatauannya, Tuhan tahu kalau manusia merencanakan sesuatu, pasti terlaksana. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Dan kalau sekarang kita perhatikan, manusia berpikir bisa terbang, dia ciptakan pesawat. Berpikir bisa jalan di atas air, dia ciptakan ya kapal laut, perahu dan lain sebagainya. Bahkan manusia bisa berpikir ke bulan, dia ciptakan pesawat luar angkasa. Saudara yang dikatakan, ini pun sampai revolusi industri, kalau kita bicara sejarah ya, ada 1750 sampai 1850 revolusi industri yang terjadi perubahan besar-besaran di dalam kehidupan umat manusia. Mempengaruhi pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, teknologi. Yang juga mempengaruhi ekonomi, budaya dan sosial kita. Sampai pada hari ini kita mengenal generasi Y atau generasi milenial. Ya. Kalau dulu setelah Perang Dunia Kedua, menurut Karl Mannheim, ya, The Problem of Generation, begitu banyak bayi-bayi yang baru lahir yang akhirnya disebut dengan baby boomers. Bahkan sampai baby boomers 1, baby boomers 2. Kalau sekarang 9 bulan kemudian ya akan ada generasi baru. Kalau sekarang milenial, jadilah generasi kolonial, ya. Akan ada bayi-bayi juga yang baru lahir karena terlalu banyak stay at home. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari segala kontroversi penyebab pandemi ini, intinya adalah apa yang terjadi sekarang, seluruh komponen alam punya peran masing-masing sebagai yang mengakibatkannya. Nah, disinilah peran iman dan akal budi dibutuhkan. Bagaimana seharusnya orang iman Kristen melihatnya? Dari sudut pandang mana, apa yang harus kita pakai untuk melihat, menilai dan menghadapi masa-masa kolonial ini. Ya, saya sebut kolonial aja. Sebenarnya contoh-contoh di dalam Alkitab sudah sangat lengkap menjawab. Di dalam Perjanjian Lama, kalau kita pakai pertanyaan di manakah Tuhan, ya? Di manakah Tuhan saat Ayub menderita? Di manakah Tuhan saat Yusuf dibuang, dijual, difitnah, dipenjara? Di manakah Tuhan saat bangsa Israel diperbudak? Atau di dalam Perjanjian Baru, di manakah Tuhan saat para rasul, ya, dan orang-orang Kristen abad pertama dianiaya karena imannya? Di manakah Tuhan saat orang Kristen dibakar, digantung dan dijadikan lampu jalan? Di manakah Tuhan saat orang-orang Kristen abad pertama dijadikan umpan singa di Kolosium sebagai sebuah pertunjukan? Ya, walaupun dari cerita itu yang lolos, ya, Yohanes digoreng tapi tidak mati. Merenungkan hal-hal itu. Orang Kristen sekarang mungkin kita bisa berkata, oh iya, karena itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Ya benar, itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Ada di dalam rencana Tuhan saat para rasul teraniaya, bahkan dipenggal sampai mati. Ada juga dalam rencana Tuhan saat Yohanes dimasukkan ke dalam minyak mendidih tapi tidak mati. Disinilah peran Tuhan, di mana ada Tuhan mengizinkan dan ada Tuhan mencegah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari di lembaga kami ada informasi dan bahan doa dari gereja-gereja di seluruh penjuru dunia atau dari orang-orang Kristen di seluruh dunia yang teraniaya karena imannya. Bahkan tidak habis-habisnya. Perasaan sedih, amarah, ya, seringkali terlintas saat kami memanjatkan doa. Dan bahkan kami memikirkan bagaimana caranya menolong orang-orang Kristen yang mengalami persekusi ini. Namun saya mau katakan bagi saudara di pagi ini, hal yang perlu kita pahami adalah saat cara pandang kita hanya dalam konteks lokal, ya, atau cara pandang kita hanya terbatas oleh waktu atau kronos, Tuhan dalam kemahatauannya sedang melihat dalam konteks global, konteks yang lebih besar, yang tidak terbatas, atau bahasa Yunaninya aion.
Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi dalam rencana shalom bagi orang-orang percaya. Situasi yang sekarang kita pandang dengan kacamata buruk, bencana atau negatif, rubah menjadi cara pandang yang positif. Situasi ini diizinkan Tuhan di dalam memproses kita untuk kemuliaan yang dipersiapkan sama seperti Dia naik ke surga dalam kemuliaan. Kisah Rasul 1 ayat 11 berkata bahwa bagaimana Tuhan memberi janji di mana Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Disinilah peran iman. Bagaimana kita memandang situasi saat ini dalam cara pandang ilahi. Kita mungkin tidak maha tahu, tapi kita punya Tuhan yang maha tahu. Biarkan Tuhan menyelesaikan kisah hidup saudara. Biarkan Tuhan menyelesaikan kisah hidup saya di dalam rencananya. Corrie ten Boom, seorang survivor dari camp Nazi, dia berkata begini, "Never be afraid to trust an unknown future to a known God." Jangan pernah takut mempercayakan masa depan yang kita tidak ketahui kepada Tuhan yang kita ketahui atau Tuhan yang kita kenal. Kemudian yang kedua, yang terakhir. Pertumbuhan, tadi pertumbuhan iman, sekarang pertumbuhan akal budi. Dalam bahasa Yunani dianoia. Arti dari dianoia adalah understanding, pemahaman, thinking, pemikiran, dan feeling, perasaan. Atau dengan arti lain, ya, ini bicara tentang teori dan praktek yang menghasilkan kearifan, berpikir dan bertindak. Ada kearifan, hikmat di situ. Saudara, takut, gelisah terhadap COVID-19, ya itu manusiawi, ya. Bahkan saking takutnya ada opa-opa yang sudah rambut putih, akhirnya dia cat rambutnya. Kenapa? Opa, kenapa opa cat rambut supaya jadi hitam? Oh iya, katanya di televisi bilang COVID-19 itu bikin mati orang-orang yang sudah tua. Jadi supaya COVID tidak bisa melihat saya sebagai seorang yang tua, saya cat rambut saya supaya hitam. Takut itu wajar, ya. Namun bicara akal budi, ya, ada jemaat telepon gembalanya. Pak Gembala, di masa pandemi COVID-19 ini, kira-kira surat apa yang kami harus baca sebagai renungan Pak Gembala? Kemudian Pak Gembala bilang, kau baca surat himbauan pemerintah supaya kau tetap aman. Kau baca surat edaran gubernur supaya aman. Kau baca surat edaran bupati supaya aman. Baca suratnya camat, lurah, RT RW supaya aman. Bahkan saya lihat di medsos ada viral video bayi yang baru lahir, ya, kemudian dia ngomong makan telur tengah malam supaya menangkal COVID. Akhirnya berbondong-bondong orang beli telur atau rebus telur tengah malam. Sampai ada pesan berantai ke WhatsApp. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menunjukkan kepada kami melalui anak yang baru keluar dari kandungan dan langsung berbicara tentang antivirus corona. Telur ayam kampung direbus lalu makan batas jam 12 malam. Mujizat Tuhan melalui anak ini. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasihan sekali baca itu, ya. Ini teori konspirasi penjual telur ini kalau tidak salah, ya. Penjual telur jangan tersinggung, ya. Karena kalau bicara menangkal corona makan telur, ya, nanti lama-lama kita bisulan. Bahkan saya lihat ada video mandi pantai supaya anti corona, ya. Saya mau tanya, ini virus atau obat kurap, ya. Jangan sampai karena kebebalan kita seperti di India, ya. Para polisi harus bawa pentungan, kemudian reporter melaporkan. Di India saat ini ODP 1.000 orang, PDP 2.000 orang, bengkak-bengkak 5.000 orang, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akal budi membuat kita belajar. Belajar membuat kita berpikir, berpikir membuat kita mempertimbangkan, mempertimbangkan membuat kita memutuskan, memutuskan membuat kita mengaplikasikan di dalam implementasi tindakan atau aksi nyata yang berhasil guna bagi Tuhan dan sesama. Akal budi membuat kita memahami hal-hal yang diciptakan.
Sedangkan iman membuat kita memahami Sang Pencipta. Sang Pencipta tidak bisa dimasukkan dalam akal budi si ciptaan. Namun Sang Pencipta dapat dipahami oleh akal budi lewat yang diciptakan dan dinyatakan dalam kitab suci. Jadi saudaraku, paham peran kita. Kita ditempatkan di tengah-tengah ciptaan untuk menjadi perwakilan Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya di pagi hari ini. Orang dunia atau orang tak beriman atau orang ateis mungkin mengukur segala sesuatu dengan ilmu, dengan akal, dengan rasio atau kemampuan otak dan ototnya saja. Namun orang surga, kita orang beriman ya, mengukur segala sesuatu dengan subjek atau pelaku di mana asal iman kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang rasional tak akan sanggup memahami yang supra-rasional. Kalau 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sehingga dalam kekristenan sekali lagi, iman berjalan sejajar dengan akal budi. Karena akal budi dan iman sama-sama adalah pemberian Tuhan kepada manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia atau imago Dei. Bapak Ibu Saudara, dengan situasi stay at home ini ya atau work from home, saya semakin dekat dengan anak-anak saya. Ada Xavier, ada Safira. Biasanya sambil saya kerja di laptop, mereka main-main ya. Kakaknya main PS, adiknya main boneka. Kadang mereka main bersama. Kadang Safira yang baru berumur 1,5 tahun ya, sebentar lagi 2 tahun, itu kesana kemari. Kadang dia jatuh ya, kadang dia melihat ke jendela. Kadang ada bagian di mana saya biarkan dia jatuh atau dia tatoki ya. Dia menangis kemudian dia datang kepada saya. Saya peluk, saya tenangkan dia. Ada juga saat-saat di mana dia naik kursi dan saya harus mencegah supaya dia tidak jatuh. Pokoknya mereka main sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, tentu pakai jam. Namun kemudian saya renungkan secara bebas ya. Saya lepaskan segala pemikiran teologis sebagai seorang akademisi. Dan saya bertanya dalam hati, apakah mungkin beginikah Tuhan dalam kemahatauannya melihat setiap kita orang-orang percaya yang sedang menghadapi pandemi. Mungkin ada yang sulit mendapatkan lagi pekerjaan karena sudah di PHK. Mungkin ada yang sulit untuk mencari sesuap nasi. Mungkin ada juga yang bisa membeli bahan makanan. Pokoknya ada ketimpangan, ada kesusahan sendiri bagi kita yang ada di rumah. Saya berpikir-pikir, mungkin ini juga Tuhan sedang memproses kita. Dengan cara ini juga Tuhan sedang memproses kita. Maka dari itu saya ingin tutup dengan statement bagaimana biarlah peristiwa kenaikan Kristus yang sedang kita peringati di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita refleksikan dengan 3 bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama secara teologis. Kenaikan Kristus menjadi sumber pengharapan iman dan sukacita. Serta mengingatkan kita akan perintahnya sebelum surga. Yaitu memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi umat manusia. Lakukan itu dengan hidupmu dan tunjukkanlah itu pada tetanggamu. Karena kata kuasa atau dunamin atau dunamis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini bicara bukan hal yang politis, tetapi bicara tentang kekuatan atau kemampuan, di mana kekuatan dan kemampuan ini menunjuk kepada kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak secara dinamis, seperti dinamo dan dinamit. Seperti para murid dan jemaat mula-mula yang menjadi saksi, maka kita pun harus menjadi saksi. Kata saksi ini dalam bahasa Yunani disebut martus atau martures, ya, atau kita kenal dengan kata martir. Apa yang sudah dimulai oleh Tuhan, biarlah diteruskan oleh gereja, diteruskan oleh saya. Kemudian tanggung jawab secara logis. Kenaikan Kristus merupakan fakta sejarah. Dengan akal budi dan ilmu kita dapat membuktikannya. Bahkan kita dapat membuktikan ketuhanannya. Sehingga orang yang belum percaya atau yang tidak mau percaya, mau tidak bisa membantah bahwa Kristus adalah Tuhan.
Ini pun mungkin bisa menjadi jembatan ya, atau bisa menjadi pemikiran logis kita. Bagaimana menjembatani, mensejajarkan antara iman dan akal budi dalam kekristenan. Dan yang terakhir secara ekologis. Kenaikan Kristus di tengah-tengah COVID-19 seharusnya membuat kita sebagai ciptaan yang diberi tanggung jawab etis dan teologis dan ekologis. Menyadari akan bagaimana memperlakukan alam yang dimananya Tuhan Sang Pencipta memberikan kita perintah untuk menguasai atau rada atau dominasi. Memerintah di sini bukan hanya mengeksploitasi alam, tetapi memerintah di sini dengan mempertanggungjawabkan, memelihara alam sesuai dengan perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Wesley Brill dalam bukunya Dasar yang Teguh bicara tentang suara hati. Dia katakan begini, suara hati adalah kuasa dalam hati manusia untuk mendengarkan suara Tuhan yang menghakimi pikiran dan kelakuan serta mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi mari kita peka terhadap suara hati dan suara Tuhan. Stay safe, stay healthy, and stay home. Kalau terpaksa keluar, lakukan protokol yang benar dan aman. Cuci tangan, pakai masker, dan taati anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bagaimana kami harus berjalan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Berjalan dengan iman kami, berjalan dengan akal budi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang telah dibentangkan oleh hamba-Nya memberikan kekuatan bagi kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Pada penghujung ibadah ini kita akan berdoa syafaat dan menerima doa berkat. Mari kita naikkan pujian, Tuhanlah membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, kami mempersembahkan pujian dan syukur kami karena Tuhan telah memimpin ibadah kami. Kami telah memperingati, merenungkan kembali kenaikan Tuhan, dan biarlah kiranya hati kami, pikiran kami arahkan kepada Tuhan, kepada kebenaran firman-Mu yang menopang kami, mendorong kami untuk tetap mewartakan kasih, keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mempersembahkan pujian syukur kami karena Tuhan memelihara kami hingga saat ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberi kekuatan kepada kami, Tuhan mengaruniakan kesehatan kepada kami. Di tengah merebaknya wabah di sekeliling kami, tetapi kami terlindung di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan terus menopang kami, melindungi kami, menyertai kami, agar kami terlindung di dalam kasih-Mu dan kami aman di dalam naungan-Mu. Aman dari segala bahaya, aman dari segala sakit, penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati pekerjaannya,
baik yang bekerja di kantor sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, maupun yang berdagang, biarlah Tuhan menolong. Demikian juga yang bergelut di dunia seni, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan ilham, Tuhan memberikan intuisi untuk dapat menuangkannya dalam karya seni yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang menempuh pendidikan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, baik mereka yang duduk di bangku SD, SMP, maupun SMA yang sedang bergumul untuk mencari perguruan tinggi, Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati, menuntun agar mereka boleh berhasil di dalam kasih-Mu. Para mahasiswa yang sedang studi, Tuhan juga tolong. Mereka yang tinggal bersama orang tua maupun yang tinggal di rumah-rumah kos, Tuhan tetap menyertai, Tuhan melindungi. Demikian juga yang studi di luar negeri, Tuhan tetap tolong. Biarlah kiranya anak-anak-Mu yang masih muda ini, yang sedang belajar ini, mereka terlindung dari pergaulan yang jahat, tetapi mereka boleh menikmati persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih Bapa, Tuhan menjamah dan menyembuhkan jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan memberikan kekuatan. Demikian juga ibu yang hamil, Tuhan melindungi baik ibu maupun janin yang dikandungnya sampai saatnya melahirkan dengan pimpinan Tuhan dan penyertaan-Mu. Bayi yang lahir boleh selamat karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sesepuh dalam jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, dalam usia emas mereka, Tuhan menopang mereka, menaungi dan melindungi, memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati Gereja Kemah Injil Indonesia, Tuhan memberkati badan pengurus pusat, wilayah, daerah, jemaat-jemaat lokal, juga jemaat Gereja Kemah Injil Bukit Zaitun. Tuhan menyertai para badan pengurus jemaat dan juga seluruh jemaat agar kiranya kami boleh saling menopang bahu-membahu untuk tetap mendukung pekerjaan Tuhan dalam situasi yang masih belum menentu, dan biarlah kiranya kebaikan Tuhan kami rasakan dan kami boleh menopang pekerjaan Tuhan, menopang pelayanan gereja Tuhan dengan apa yang kami punya dan apa yang kami bisa. Pemerintah kami Tuhan tolong, Presiden, para menteri dan semua pejabat yang terkait, Tuhan memberikan hikmat dalam menangani pandemi ini dan juga dalam memulihkan ekonomi. Tuhan menolong masyarakat agar mereka mengikuti arahan dan anjuran pemerintah demi kebaikan bersama. Terima kasih Bapak, kami mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, ke dalam naungan Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan menyertai kami. Kami mempersembahkan seluruh doa kami kepada Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang mendengar doa kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita bersama-sama berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Allah, pandanglah Dia. Tadahkan tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Allah yang kudus, mulai hari ini sampai Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya hidup dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Ku
Silakan jemaat duduk kembali, bersaat teduh sejenak. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Persembahan bisa dikirimkan ke rekening Gereja Kemah Injil Indonesia, Bukit Zaitun, dengan nama Florence Lencang, BCA KCP Gudang Peluru, nomor rekening 2721051902.